Gelombang Rakyat Indonesia, singkat dengan Partai Gelora Indonesia, adalah salah satu partai politik di Indonesia. Awal berdiri Partai Gelora Indonesia berdiri pada 28 Oktober 2019 atau beberapa bulan setelah pemilu 2019 digelar. Menurut situs resmi Partai Gelora, ada 99 orang yang berdiri dari 34 provinsi. Pendirian Partai Gelora dideklarasikan dalam secara konsolidasi nasional di Jakarta pada 10 November 2019. Sejumlah kalangan menganggap Partai Gelora adalah pecahan dari PKS sebab sejumlah mantan politikus PKS seperti Anies Mata dan Fahri Hamzah bergabung dengan Partai Gelora. Adapun perjalanan Partai Gelora bermula ketika Anies dan Fahri mendirikan Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) pada 2017. Pada 31 Maret 2020, Partai Gelora mendaftarkan diri ke Kemham sebagai partai politik. Saat ini Partai Gelora resmi menjadi partai politik. Mendapat surat keputusan SK bernomor N/AH/11/AH/11/01 tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2000. Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfud Siddiq. Saat ini jumlah pengurusan pusat dan pengurusan daerah terdiri dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah, 484 Dewan Perwakilan Daerah, dan 4.394 Dewan Pimpinan Cabang. Adapun jejak PKS, Mahfud Siddiq mengakui partainya memiliki kesamaan dengan PKS yang sebelumnya menjadi rumah bagi para kader mereka. Sebab sebagian besar anggota dan pengurus Partai Gelora dulunya memang kader dan pengurus PKS. Namun Mahfud Siddiq mengatakan tetap ada perbedaan antara PKS dan Gelora. Bedanya sederhana saja, Gelora Indonesia ini PKS yang lebih meng-Indonesia, itu saja, kata Mahfud Siddiq dalam rilis review Indo-Brahmanic di Cardiff Park Hotel, Jakarta 23 Februari. Mahfud Siddiq menambahkan, Partai Gelora menyadari umat Islam merupakan kelompok mayoritas dalam perpolitikan Indonesia. Kandidat demikian, Partai Gelora tetap berupaya tampil sebagai partai yang juga berjiwa nasionalis. Sedangkan menurut Anies Hamzah, salah satu tujuan pendirian Partai Gelora adalah untuk mewujudkan harapan supaya Indonesia bangkit dan maju sebagai kekuatan kelima di dunia. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional: Ketua Umum Muhammad Anies Amta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bendahara Umum, ada Wakil Bendahara Umum, Sekretaris Jenderal Bendahara Umum Fethi Fatmah Utari, Sekretaris Jenderal Mahfud Siddiq, dan adalah sebagian besar dari kepengurusan dari Partai Gelora. Ada Wakasek Administrasi, Wakasek Data Teknologi, Wasekjen Regulasi Organisasi, ada Waksekjen Monitoring dan Evaluasi, dan masih banyak lagi kepengurusan dari Partai Gelora. Adapun visi misi Partai Gelora, visi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Adapun misi dari Partai Gelora, pertama, membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan, 2, membangun pemerintahan efektif, 3, mengembangkan kekuatan pemerintahan nasional, 4, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mendapatkan inovasi sains dan teknologi, 5, menumbuhkan dan meratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan baru, 6, mendorong pembangunan yang menopang pelestarian lingkungan, 7, berperan aktif dalam kepemimpinan nasional maupun internasional. Di sini adalah sedikit cuplikan berita tentang Partai Gelora. Apa perbedaan Partai Gelora dengan PKS? Jawaban Anies Mata mencegangkan. Lahirnya Partai Gelora Indonesia masih menyisakan pertanyaan di tengah publik. Tidak terkecuali di kalangan wartawan saat buka puasa bersama DPN Partai Gelora dengan wartawan Selasa 4 Mei 2021 lalu. Pertanyaan itu bagi Anies Mata adalah pertanda baik kalau Partai Gelora selalu menarik perhatian publik. Pertanyaan itu bukan tidak beralasan, melihat beberapa partai politik mengalami perpecahan karena alasan konflik internal partai.
Lalu apakah Partai Gelora Indonesia lahir karena dendam atas konflik internal partai? Terjadi perbedaan platform gagasan tentang arah sejarah baru bangsa Indonesia. Kami membawa ide dan narasi baru bagi partai yang tidak bisa diterima di kalangan pimpinan partai kala itu, ungkap Anies Mata. Salah satu kegelisahan Anies Mata adalah Indonesia selalu menjadi residu dari permainan politik global sejak masa penjajahan, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Menurutnya, Indonesia dengan potensinya yang besar harusnya bisa mengambil posisi utama kekuatan global. Langit kita tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Jelas Anies Mata. Ide dan narasi besar itu tidak mendapat tempat dan jalan selama di PKS. Atas dasar itu, maka Anies Mata bersama beberapa rekan sejawatnya Fahri Hamzah, Mahfud Siddiq, dan lainnya melalui perdebatan dan pemikiran yang dalam dan panjang, memutuskan untuk mendirikan partai baru, yakni Partai Gelora Indonesia. Dengan membawa visi arah baru dan menjadikan jargon Indonesia 5 besar dunia, Anies Mata yakin bisa menjadi spirit baru perjuangan rakyat Indonesia ke depan dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Kami sudah menemukan jalannya. Meskipun kami sadar ini tidak lazim dalam perpolitikan di Indonesia, terlalu rumit narasi yang kami sampaikan. Namun kami menemukan fakta lain di lapangan, ternyata masyarakat bisa menerima dan membuatnya ikut bergabung, papar Anies Mata. Tantangan selanjutnya bagi Partai Gelora Indonesia adalah bagaimana membangun kolaborasi sesama anak bangsa dengan membuka ruang kontribusi yang seluas-luasnya. Mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mengakhiri pembelahan dan konflik internal bangsa yang tidak relevan. Sudah waktunya kita mengakhiri membenturkan antara agama dan negara, Islamis dan nasionalis, kiri, tengah, dan kanan yang tidak lagi relevan. Karena yang dapat untung hanya orang-orang yang tidak punya cita-cita tentang Indonesia, tutup Anies Mata.